Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kotrun Nurul Rasyida dari PGSD 4A. Di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 tentang muatan terpadu yaitu IPS. Di sini ada satuan pendidikan dari SDN 5 Kedondong, kelas 4 semester 2, tema cita-citaku, subtema aku dan cita-citaku. Pembelajaran keempat, alokasi waktu 1 hari. Selanjutnya ada kompetensi inti. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengarkan, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. Selanjutnya ada yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan dan mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya kompetensi dasar yaitu IPS. Kompetensi dasarnya yang pertama, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota dan kabupaten sampai tingkat provinsi. Indikatornya yang pertama, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi dengan tepat. Dan yang kedua, menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota kabupaten sampai tingkat provinsi dengan tepat. Dan selanjutnya ada menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Selanjutnya mendiskusikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Dan selanjutnya mempresentasikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan melalui kegiatan mencari informasi dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasikan hubungan karakteristik ruang dengan sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Selanjutnya materi. Materinya hubungan karakteristik ruang dengan sumber daya alam. Selanjutnya ada pendekatan dan metode. Pendekatannya yaitu scientific, strateginya cooperative learning, tekniknya example non-example, metodenya penugasan, pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Di sini ada kegiatan pembukaan dari pertama, kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah seorang siswa, dan siswa yang diminta membaca doa adalah siswa-siswa yang hari ini datang paling awal. Yang ketiga, siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin setiap saat dan memanfaatkan bagi tercapainya cita-cita. Selanjutnya, menyanyikan salah satu lagu wajib dan atau nasional. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat. Yang kelima, pembiasaan membaca atau menulis, mendengarkan, berbicara selama 15-20 menit, materi non-materi, pelajaran, salah satu tokoh dunia kesehatan, kebersihan, makanan atau minuman sehat, cerita, inspirasi, dan motivasi,
Setelah membaca, guru menjelaskan tujuan kegiatan literasi dan mengajak siswa mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, ada apa judul bacaan? Yang kedua, apa yang tergambar pada isi bacaan? Yang ketiga, pernahkah kamu bacaan seperti ini? Yang keempat, apa manfaatnya bacaan tersebut? Selanjutnya, mengulas sedikit materi yang telah disampaikan hari ini. Dan guru mengulas tugas belajar di rumah bersama orang tua yang telah dilakukan dan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Selanjutnya ada inti. Inti yang pertama yaitu guru membuka pelajaran dengan meminta siswa menceritakan kegiatan yang mereka sukai di rumah. Guru mengaitkan pembicaraan tersebut dengan cerita yang disajikan di buku siswa. Guru memberikan penekanan bahwa kegiatan yang disukai tiap-tiap siswa bisa saja berbeda satu sama yang lainnya. Selanjutnya, berlatih. Yang pertama, siswa mencari informasi tentang kegiatan yang disukai oleh temannya. Siswa menggunakan daftar pertanyaan yang ia buat sebagai panduan dalam bertanya. Dari hasil kegiatan tersebut, siswa mengolah informasi yang didapatkan menjadi sebuah kesimpulan. Yang kedua, guru membimbing siswa dalam membuat kesimpulan dan memberikan penekanan bahwa kegiatan yang disukai. Selanjutnya, yang pertama, guru membagi kelas dalam beberapa kelompok. Bersama dengan kelompoknya, siswa berdiskusi untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Siswa mencari informasi mengenai sumber daya alam yang terdapat di daerahnya. Siswa bersama dengan kelompoknya mengidentifikasi jenis sumber-sumber daya alam, baik yang tidak dapat ataupun dapat diperbarui yang terdapat di daerahnya. Yang kedua, siswa mengolah informasi yang didapat bersama dengan kelompoknya menjadi sebuah laporan. Yang ketiga, kegiatan ini digunakan untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang kompetensi IPS, hubungan karakteristik ruang dengan sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Selanjutnya, penutup. Yang pertama, apa saja hal baru yang kamu temukan hari ini? Yang kedua, keterampilan apa saja yang kamu kembangkan hari ini? Yang ketiga, hal menarik apa saja yang kamu alami kegiatan pembelajaran hari ini? Guru menanyakan kembali kepada siswa tentang hal-hal yang baru mereka pelajari pada hari tersebut. Siswa secara mandiri merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah mereka lakukan dengan menceritakan kembali apa yang sudah dipelajari. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan komentar tentang hal-hal yang menarik yang dialami pada hari tersebut. Guru menggunakan komentar siswa sebagai bahan masukan mengenai desain pembelajaran yang dirancang. Selanjutnya ada penilaian. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan, yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan dan presentasi untuk kerja atau hasil karya atau proyek dengan rubrik penilaian sebagai berikut. Yang pertama, membuat laporan diskusi tentang sumber daya alam. Bentuk penilaiannya penugasan. Instrumen penilaiannya adalah rubrik. Di sini ada aspek keterampilan dalam membuat laporan penulisan. Dan selanjutnya ada remedial dan penggayaan. Yang pertama, remedial. Dari hasil evaluasi, kegiatan penilaian harian bagi siswa yang belum memahami materi secara baik diberikan proses ulasan dan penugasan sehingga memiliki keterampilan dan pemahaman yang sesuai. Yang kedua ada penggayaan. Apabila masih tersisa waktu, guru membahas kembali materi hari untuk mendapat dan menambah
wawasan dan pemahaman siswa. Di sini ada sumber dan medianya dari buku Pedoman Guru tema 6 kelas 4 dan buku siswa tema 6 kelas 4 dari buku tematik Terpadu Kurikulum 2013. Yang kedua, buku sekolah manusia. Yang ketiga, ada gambar-gambar macam-macam sumber daya alam. Begitu saja penjelasan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.